Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legulur Les. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan pelajaran kita tentang perbandingan. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang perbandingan senilai. Nah, jadi apa sih perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai itu adalah jika dalam suatu perbandingan, salah satu variabel bertambah dan variabel yang lain juga ikut bertambah. Contoh, misalkan kalau kita beli satu baju harganya 5.000, kalau dua baju 10.000 bertambah gitu ya. Kalau 3 baju bertambah lagi jadi 15.000. Nah, itu namanya perbandingan yang senilai. Untuk menyelesaikan perbandingan senilai, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara satuan atau mencari nilai satuan dari barang yang diketahui. Misalkan kakak punya 5 baju, harganya 15.000, berarti harga satu bajunya adalah 3.000 gitu ya. Nah, atau cara kedua, kakak akan banyak menggunakan pola-pola seperti berikut gitu ya. Jadi nanti akan kakak jelaskan nih bagaimana sih cara pakai pola ini ya, gitu ya. Apa sih yang ditanya, apa sih yang diketahui. Oke, kita langsung saja ke penjelasan contoh-contoh soal. Ini contoh soal pertama. Jadi di sini dibilang harga setengah lusin buku adalah 12.000 gitu ya. Berapakah harga dari 8 buah buku tulis? Pertanyaan ke B adalah berapa banyakkah buku yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Oke, nah ini kan harganya satuan ya yang ditanya. Kalau yang di sini adalah setengah lusin. Berarti kita mesti ubah dulu nih. Setengah lusin berapa satuan ya? Berarti ini 6 buah ya. Karena satu lusin adalah isinya 12. Oke, nah kalau ketemu soal-soal perbandingan yang sudah mulai seperti ini, kakak akan mengajarkan kalian untuk menulis atau membuat sebuah tabel yang diketahui gitu ya. Jadi untuk diketahuinya kakak menulis tabel. Tabel seperti apa? Jadi ada apa aja sih di soal ini? Ada buku dan harga ya. Ada buku dan harga gitu ya. Yang diketahui gitu ya. Harga 6 buku itu adalah 12.000. Oke ya. Nah, yang ditanya untuk yang A, berapakah harga? Ini kalau 8 nih, berapakah harganya gitu ya. Oke. Kalau yang B, pertanyaannya adalah kalau misalkan sekarang punyanya itu 18.000 gitu ya. Nah, berapakah ini? Misalkan X. Nah, misalkan yang ini kakak tulis berapakah Y gitu ya. Berapakah Y? Nah, kakak kan coba menyelesaikan soal ini dengan dua cara. Cara satuan dan cara perbandingan dengan pola yang kakak tadi kasih lihat. Oke, untuk sebelumnya kita coba hapus dulu yang ini supaya nggak bingung. Nah, supaya kakak menjelaskan enak. Nah, kalau cara satuan, maka yang kita cari pertama kali adalah harga satuan. Berarti kalau ini 6, nah ini kita agak loncat dulu ke sini. Berarti kalau 1, ini harganya berapa gitu ya. Berarti kan kalau dari 6 menjadi 1 itu dibagi 6, maka ini juga harus dibagi 6 gitu ya. Harga satu buku itu adalah 2.000 ya. Oke. Nah, dari harga satu buku 2.000 ini baru kita bisa mencari si Y-nya. Berarti Y-nya itu adalah berapa gitu ya. Ini kan 2.000. Oke. Sekarang kalau 8 buku berarti 8 dikali 2.000 ya. Hasilnya adalah 16.000 ya. Nah, di sini kan ada dua tahap. Nah, kalau kakak menjelaskan dengan cara perbandingan, maka pasti kakak tes begini. Bentuknya, polanya itu akan seperti ini. Kita lihat, yang ditanya itu adalah Y, maka ini pasti Y sama dengan titik-titik. Temannya Y adalah yang satu kolom, itu adalah 12.000 dikali 12.000. Nah, sekarang kita akan mengisi bagian ini dengan suatu pecahan. Ya. Pecahannya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 6/8. Kemungkinan kedua adalah 8/6. Nah, teman-teman bisa lihat angka 6 dan 8 dari mana? Betul, angka 6 dan 8 itu dari yang sebelah sini, ya. Nah, terus pola pikirnya gimana nih? Supaya kita tahu isinya harus 6/8 atau 8/6. Kita lihat, kalau 6 buku 12, 8 buku harusnya lebih mahal, lebih banyak uangnya yang dibutuhkan atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. Nah, kalau lebih banyak, maka 12.000 ini harus kita kali dengan 8/6 atau dikali 6/8. Gampangnya kita cari yang lebih dari 1 ya. 8/6 gitu. Ini tidak kita pilih karena kita maunya lebih banyak. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ini bisa kita coret jadi 2.
Maka nih Y adalah hasilnya berapa nih? 16.000 ya. Nah, 16.000. Oke, jadi sama aja nih caranya. Ya, hasilnya sama aja. Teman-teman boleh pakai cara yang mana terserah. Tapi kalau kakak akan lebih sering dalam video-video penjelasan ke depan menggunakan cara yang ini. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk nomor yang B. Nah, supaya tidak bingung, kakak bikinin lagi. Nah, ini bukunya. Ada harganya. Oke ya. Tadi 6 buku adalah 12.000. Oke. Sekarang ditanya kita punya 18.000 gitu ya. Ini berapa nih X-nya gitu ya. Oke, maka formatnya adalah X sama dengan suatu pecahan dikali dengan temannya X siapa nih? Oke, 6 gitu ya, yang satu kelompok. Oke, pecahannya akan kita isi dengan 18/12 atau 12/18. Oke ya, dapat dari mana? Dapat dari sebelah sini. Maka pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kalau 18.000 dapat bukunya lebih banyak lebih sedikit gitu ya. Oh, harusnya lebih banyak dong. Kalau begitu, maka 6 ini harus dikali 12/18 atau 18/6/12 gitu ya. Karena maunya lebih besar pasti dikali dengan 18/12 gitu ya. Nah, ini tinggal kita coret 2 gitu ya, dicoret. Ini berarti hasilnya X-nya adalah 9. Oke ya. Jadi kira-kira cara menyelesaikan perbandingan nilai begitu. Di soal-soal berikutnya kita akan coba lagi ya. Oke, nah ini soal kedua. Sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Berapakah jarak yang bisa ditempuh jika motor berisi 5 liter bensin? Ya, kakak kerjakan dulu yang A nih. Oke. Kakak akan bikin tabel. Berarti di sini kita punya bensin dengan jarak gitu ya. Kalau 8 liter jaraknya 336. Nah, sekarang kalau misalkan 5 liter gitu ya. Ini jaraknya berapa nih? Oke, kakak akan pakai cara perbandingan. Maka kalau seperti ini kita bikin bentuk pola X sama dengan sesuatu pecahan dikali dengan temannya X di mana nih? Di kolom mana nih? Oh, di sini ya. Berarti ini 336. Sekarang pecahannya akan diisi. Pecahannya harus diisi dengan berapa? 5/8 atau 8/5. Kira-kira kalau bensinnya 5 liter, jarak yang ditempuh lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit ya. Berarti nggak mungkin 8/5. Pasti dikali 5/8. Oke, kita hitung. Berapa nih ya? Ini kalau kita sederhanakan, adalah 42. 42 dikali 5 berapa tuh? Nah, berarti X-nya nanti kita akan dapat 210 km. Oke ya, gampang ya? Oke, kita coba yang B sekarang. Nah, yang B. Coba deh kalau misalnya cara satuan kalau yang B. Kita punya bensin, kita punya jarak. Gitu ya. Bensinnya 8,336 km jaraknya. Seperti yang diketahui soal. Sekarang kalau misalkan, berarti kalau kalian mau pakai cara satuan, begitu ketemu gini langsung nih jadiin 1. Kalau 1 liter berapa ya? Oh, ini berapa nih? Oh, 42 km. Oke, sekarang ditanyanya itu adalah 126 km. Nah, ini 126 km. Oke ya. Jadi, kalau ke sini dikali berapa nih? Oh, dikali 3. Maka ini juga harus dikali 3. Maka bensin yang diperlukan adalah 3 liter. Oke ya. Jadi boleh pakai cara satuan, boleh pakai cara pakai pola yang seperti kakak ajarkan ini. Oke, kita coba lagi soal berikutnya. Ini pada hari Selasa, Ijup disuruh ibunya untuk membeli sekarung singkong di pasar. Dia dibekali uang sebesar Rp10.000. Nah, oke. Ternyata ketika sampai di pasar, harga satu karung singkong berisi 25 kilo adalah 12.500. Berapa kilokah singkong yang bisa dibeli si Ijup dengan uangnya? Uangnya tadi berapa ya? 10.000 ya. Oke. Berarti sekarang, nah ini memang agak sedikit tricky kalau di soal-soal sebelumnya.
yang diketahuinya langsung jelas gitu ya. Kalau ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa, jangan khawatir, kita terus diketahui. Berarti yang ditukarkan di sini atau yang dikasih tahu di sini adalah singkong dan harga ya. Maka kita tulis nih, singkong dan harga. Singkongnya berapa ya? Singkongnya kita lihat singkong. Singkong 25 kilo. Nah, 25 kilo katanya adalah 12.500. Sekarang kalau si Ijup punya 10.000, nah ya, berapa sih singkong yang bisa dibeli gitu ya? Oke, kakak langsung pakai pola ya. Maka X sama dengan suatu pecahan dikali dengan temannya siapa nih? X itu kan singkong ya. Berarti kita lihat singkong, dikasih tahunya kan 25. Berarti pasti dikali 25 nih. Sekarang tinggal pecahannya diisi apa nih? Diisi 10.000 per 12.500 atau diisi 12.500 per 10.000. Mikirnya gimana? Ingat, kalau 12.500 dapat 25 kilo, 10.000 harusnya ya dapatnya lebih sedikit dong ya. Kan nggak mungkin dapatnya lebih banyak gitu ya. Makanya 10.000 per 12.500. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Kita coret nolnya. Terus apa lagi bisa dicoret? 25-nya bisa disederhanakan dengan sini ya. Berapa tuh? 5 ya. Nah, ini berarti kalau dicoret bisa dapat 20. Maka hasil X-nya, adalah 20 kilogram. Nah, kalau adik-adik sudah mulai terbiasa, maka langkah-langkah yang tadi kakak jelaskan, menulis ini ya ditulis lah ya. Terus siapa bagi siapa, harusnya lebih sedikit atau lebih banyak. Nah, itu bisa adik-adik pikirkan dengan cepat di luar kertas coretan ya, di dalam kepala, sehingga nanti jawabannya hanya satu baris sama dengan 20 kilo gitu. Oke, soal ini ternyata gampang. Kita coba lagi soal berikutnya. Nah, ini 50 orang pekerja dapat menghasilkan 10.000 buah batu bata setiap harinya. Berapa banyak batu bata yang dihasilkan 35 orang pekerja? Oke, berarti kalau 50 orang hasilnya segini. Kalau misalkan 35 gimana gitu ya? Oke, kita coba yang A. Berarti sekarang perbandingannya itu adalah masalah pekerja dengan banyaknya batu bata. Maka kita bikin tabel adalah pekerja dan batu bata. Oke. Nah, ini tabel ini saran kakak sih dibikin. Kenapa? Karena ini pasti akan membantu sekali dalam perhitungan. Oke ya. Sekarang 50 pekerja, ternyata batu batanya 10.000 nih. Oke. Sekarang gimana kalau misalkan 35 pekerja? Berapa nih batu bata yang bisa dibuat? Oke. Langsung ya, berarti X polanya pasti dikali dengan 10.000. Dibagi, nah ini pecahannya berapa nih? Kalau 35 artinya lebih sedikit apa lebih banyak ya? Orangnya makin dikit, berarti yang dihasilkan ya makin dikit. Berarti jangan 50 per 35, pasti 35 per 50. Bisa kita sederhanakan, maka ini berapa? 20 ya? Oke, 200 ya? 200, maka X kita dapatkan adalah 7.000. Ya, batu bata. Nah, kita coba yang B. Yang B. Ada tadi kakak pakai biru terus ya. Yang B. Nah, berarti sekarang kita punya pekerja. Di sini kita punya batu bata. Semua mirip nih. Bentuk-bentuk polanya mirip-mirip gitu ya. Kalau 50 pekerja, kita menghasilkan 10.000. Sekarang gimana kalau misalkan berapa nih? 12.500. Oke ya. Ini berapa pekerja? Y gitu ya. Oke, kita coba. Gampang, tidak sulit ya. Y sama dengan gitu ya, pasti sesuatu dikali dengan, nah, yang satu kolom ya. Berarti ini 50. Tinggal sesuatunya kita cari nih. Apakah 10.000 per 12.500 atau 12.500 per 10.000? Kalau mau lebih banyak, tentunya harus lebih banyak. Maka yang besar yang di atas. 12.500 per 10.000. Oke, ini bisa kita sederhanakan, kita coret. Ini bisa kita coret. Nah, ini berapa nih ya? Y-nya itu kita dapat adalah 12. Nah, ini 125 per 10 dikali 5 ya. Oh, ini bisa kita coret jadi 2. Saya coret jadi 62,5. Wah, nah ini harus hati-hati nih.
62,5 pekerja. Oke ya. Nah, ini sebenarnya adalah suatu jebakan dalam perbandingan. Nah, kenapa ini suatu jebakan? Mungkin nggak sih kita mempunyai pekerja setengah pekerja? Nggak mungkin dong kalau kamu sebagai bos nih, kamu mau mencari pekerja. Saya mau carinya setengah pekerja. Gimana cara cari setengah pekerja? Potong dua deh pokoknya. Dari kepala sampai bawah. Ih, nggak mungkin tuh, sadis banget gitu ya. Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, biasanya ya, guru kalian tidak akan memberikan pilihan, mungkin akan ada pilihan 62,5 pekerja. Tapi sebetulnya jawaban yang betul adalah 63 pekerja. Kenapa 63 pekerja? Pertanyaannya gitu ya. Kenapa sih nggak 62 pekerja gitu ya? Nah, kalau masalah perbandingan, kita sedikit menyampingkan, tidak sedikit mengacuhkan aturan tentang pembulatan. Biasanya kamu akan membulatkan 0,5 itu pasti ke atas gitu ya. 0,4 itu ke bawah gitu ya. Tapi kalaupun nih hasilnya 62,4, 62,3, kakak tetap bulatkan 63 pekerja. Kenapa? Karena untuk membuat 12.500 batu bata tidak mungkin selesai oleh hanya 62 pekerja. Bener nggak? Pasti hasilnya di bawah. Itu makanya hasil perhitungan kita di sini adalah 62,4 gitu. Kalau 63 pasti bisa menghasilkan 12.500 batu bata. Malah lebih gitu ya. Nah, kalau dari sisi bisnis atau sisi ekonomis tentunya kita pengennya tepat dong 12.500. Kalau lebih ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh kurang. Makanya kalau kita ketemu soal-soal tentang pekerja yang menghasilkan sesuatu, maka biasanya pembulatan adalah ke atas. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan di sini, kakak pertanyaannya adalah berapa banyak pekerja. Oke, bisa saja guru kalian akan bertanya berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan. Jadi, tadi pekerja 50, kalau 12.500 itu butuh 63 pekerja, tapi guru kalian nanya bukan jumlah pekerjanya, ditanya tambahannya. Nah, berarti kalau dari sini dari 63, kalau ditanya tambahan, maka tambahan pekerja itu adalah 63 dikurang 50 ya, 13 orang. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau ada yang pekerja-pekerja seperti ini, itu harus dibulatkan ke atas, jangan dibulatkan ke bawah. Oke, nah ini soal berikutnya. Nah, ini sekarang perbandingannya semuanya masih senilai. Nanti di video berikutnya kakak akan menangkan perbandingan berbalik nilai. Nah, tapi di sini kita akan melibatkan 3 hal. Jadi ada singkong, ada pekerja, ada hari, gitu ya. Oke, jadi pekerja bangunan ini dikasih makan singkong. Ini zaman dulu nih. Kalau zaman sekarang kasih makan nasi, gitu ya. Kalau nggak kuat bangunnya. Oke, sekarang kita bikin tabelnya. Berarti sekarang ada singkong. Oke ya. Sekarang ada pekerja. Oke, sekarang ada hari, gitu ya. Dari yang diketahui adalah sebagai berikut. 30 kilo itu cukup untuk 10 orang selama 6 hari. Ya. Sekarang yang A. Yang A dulu. Berapa kilo singkong dibutuhkan untuk memberi makan 10 orang pekerja selama 8 hari? Berarti ini berapa kilo singkong untuk memberi makan 10 orang dalam waktu 8 hari. Ya. Nah, kalau seperti ini, kalau menggunakan cara satuan agak sulit. Karena kita bingung nih, kita harus membagi pekerjanya supaya jadi satu atau membagi harinya supaya jadi satu. Cara satuan itu sangat efektif kalau hanya 2 yang diperbandingkan. Nah, kalau 3 yang diperbandingkan, maka kakak akan selalu menggunakan cara pola yang tadi kakak jelaskan ya. Maka polanya adalah X sama dengan gitu ya. Nah, berarti kan si singkong ini harus dibandingkan dengan pekerja, harus dibandingkan dengan si hari ya. Maka singkong dibanding pekerja dibanding hari. Maka ada 2 pecahannya sekarang yang harus kita tulis. Tapi tetap di belakangnya itu pasti akan dikali dengan si singkongnya. Berarti dikali
30. Ya. Oke, kita coba perbandingan yang pertama antara singkong dengan pekerja. Kalau kamu sedang membandingkan antara singkong dan pekerja, kamu tidak usah lihat yang harinya, gitu ya. Jadi ini sementara ditutup dulu, ya. Kita lihat fokus di sini jadi singkong dan pekerja. Oke. Kalau jumlah orangnya sama, maka oh ya pasti sama dong ya. Berarti ini nggak masalah nih, kebalik-balik 10 per 10 tidak masalah. Sekarang kita coba yang ini. Nah, singkong dan hari. Berarti pekerja nggak usah kita lihat. Sekarang kalau harinya makin jadi dari 6 jadi 8, maka seharusnya singkongnya makin banyak, gitu ya. Maka ini 8 per 6, ya. Nah, di sini baru bisa kita hitung. Ini berarti dicoret. Nah, ini bisa dicoret jadi 2, dicoret jadi 4. Maka ternyata bisa untuk berapa nih? Maka dibutuhkan 40 kilo singkong. Oke ya, lebih banyak singkong yang dibutuhkan. Oke, sampai sini cukup mengerti ya. Sekarang kita coba yang B. Berarti sekarang kita punya singkong, kita punya pekerja, kita punya hari. Ya. Singkongnya masih sama, 30. Pekerjanya masih sama 10, 6 hari. Nah, sekarang ini dibutuhkan X, gitu ya. Kita nggak tahu berapa. Pekerjanya sekarang cuma 3 orang. Nah, ini sekarang 6 hari, gitu ya. Yang B. Maka sama, kita bikin formatnya. X sama dengan singkong akan dibandingkan dengan pekerja, singkong akan dibandingkan dengan hari. Ya, maka ada 2 pecahan dikali dengan pasti 30. Oke, singkong dengan pekerja, berarti harinya tidak usah dilihat. Kalau pekerjanya makin sedikit, maka singkong yang dibutuhkan makin sedikit. Maka kita tulisnya kecil di atas, 3 per 10, yang sedikit di atas, gitu ya. Kalau harinya sama, berarti sama. Berarti ini 6 per 6. Oke, ini nggak masalah. Oke, tinggal kita coret. Makanya kita dapat X-nya adalah 9 kilogram. Oke ya, gampang ya. Kira-kira cara seperti itu. Nah, kakak akan contohkan satu lagi untuk yang C. Nanti teman-teman coba bikin sendiri yang D. Kakak akan kasih tahu jawabannya. Coba dicocokkan. Kira-kira bisa atau tidak ya. Oke, yang C. Tetap kita akan bikin singkong. Oke. Kemudian pekerja. Kemudian kita punya hari. Nah, ini kita diketahuinya pakai yang atas terus nih ya. Ini 30 kilo. Pekerjanya 10. Harinya 6. Nah, sekarang di soal yang C. Sekarang berapa sih singkongnya? Nah, berapa nih X-nya? Memberi makan 36 pekerja selama 18 hari. Oke. Langsung, berarti ini X sama dengan singkong akan kita bandingkan dengan pekerja. Singkong akan kita bandingkan dengan hari. Pekerja dan hari nggak ada hubungannya karena kita lagi menghitung si singkong, gitu ya. Maka ada 2 pecahannya, pasti dikali dengan 30. 30 dapat dari mana? Ingat, kita cari yang satu kolom, yang diketahui 30 yang ditanya X, gitu ya. Nah, sekarang kita urus dulu si singkong dan hari, gitu ya. Berarti supaya singkongnya makin banyak, berarti yang besar harus di atas. Berarti ini 36 per 10. Sekarang kita urus si hari, singkong dan hari. Harinya makin banyak, maka singkongnya harus makin banyak, makin besar. Maka yang besar kita tolak atas. Oke ya. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Ini bisa kita coret. Nah, ini bisa kita coret 6. Ya, berarti sekarang X-nya tinggal 6 dikali 18 dikali 3. Hasilnya ini adalah 324 kilo. Oke ya, wajar dong ya karena pekerjanya makin banyak, harinya makin banyak. Pasti harus makin banyak singkong yang dibutuhkan. Nah, yang D coba kalian kerjakan sendiri. Kalau kalian benar, maka jawabannya adalah 60 kg. Oke ya, jadi silahkan dicoba. Ternyata kalau misalkan untuk 8 orang dan 15 hari hasilnya 60 kg. Oke, nah itu adalah contoh kalau misalkan yang dibandingkan lebih dari 2 ya, jadi 3. Nah, sekarang kita akan ke soal terakhir. Nah, ini cukup penting juga. Ini sebuah toko kue memerlukan 2 kg tepung, 8 butir telur, dan 1 kg gula untuk membuat kue yang bisa menjamu 15 orang.
Oke, untuk yang A itu tidak sulit. Yang A tidak sulit, tapi yang B nanti yang agak sulit. Nah, kalau untuk yang A, tentunya kita bikin tabel dong ya. Makanya kita punya tepung, kita punya telur, kita punya gula. Nah, akan menghasilkan kue untuk berapa orang nih? Oh, banyak banget nih sekarang ya. Karena ada tepung, telur, gula, orang. Oke. Tepungnya di sini punya 2 kilo, punya 8 butir, bukan 8 kilo. Punya 1 kilogram gula, ini untuk 15 orang. Oke. Sekarang pertanyaan yang A, kalau misalkan kakak punya toko kue dan kakak mau bikin kue untuk 24 orang. Bukan 240 ya, 24. Nah, terlalu dekat tulisannya. 24 orang. Oke, kira-kira nih tepungnya berapa kilo? Telurnya berapa kilo? Gulanya berapa kilo gitu ya. Oke. Gampang ya ternyata ya. Berarti kalau kita mau cari si tepung. Nah, maka pasti tepung kan kita bandingin sama orang aja. Jangan kita bandingin sama telur sama gula. Kan jumlah tepung yang dipakai tentunya akan berbanding dengan jumlah orang yang dipakai gitu ya. Jumlah orang yang makan. Maka ini sesuatu dikali dengan 24. Dikali dengan 2. Nah, gimana caranya adalah 24 dibagi 15 ya. Karena pasti butuhnya lebih banyak. Oke, ini dicoret 12. Dicoret 6. Maka ketika dicoret hasil 4. Maka X-nya adalah 4 kg. Kita coba untuk Y-nya gitu ya. Y-nya berarti adalah sesuatu dikali dengan pasti 8 butir. Oke, Y dengan orang. Kenapa tidak dengan gula? Ya gulanya pasti ngikutin karena kita ditanyanya tiga-tiganya gitu ya. Kalau 24 orang tentunya lebih banyak yang dibutuhkan telurnya, artinya yang besar yang di atas, 24 dibagi 15. Nah, ini tinggal kita sederhanakan dibagi berapa ya? Dibagi 3 ya. Dibagi 3 berarti berapa nih? 5. Dibagi 3 ini adalah 8. Oke, ini dicoret. Nah, ini berarti 64 dibagi 5. Nah, ini berarti berapa nih? 12,8 telur. Nah, ini sedikit aneh nih. Nah, tapi kita tidak bisa bulatkan ini. Kenapa? Karena ini adalah soal tentang resep. Kalau soal-soal tentang resep, biasanya tidak kita bulatkan. Kenapa? Karena kalau telurnya kebanyakan ya nanti hasilnya jadi berbeda kuenya. Bener gak? Kalau kamu bikin kue biasanya 2 kg tepungnya, terus kamu bikin jadi 3 kg. Tapi telurnya sama, gulanya sama. Jadi bantet gitu ya. Kalau telurnya dibanyakin, jadi nggak padat. Jadi terlalu empuk nanti kuenya gitu ya. Jadi ini tetap 12,8 telur. Walaupun agak aneh ya, 0,8 telur itu gimana caranya. Oke, sekarang yang Z. Nah, berarti yang Z. Yang Z pasti adalah pecahan dikali dengan 1 kg gula. Nah, ini tinggal 24 dibagi 15 gitu. Oh, ternyata kakak di sini salah tulis ya. Kakak di sini ada 5, harusnya 15 nih ya. Harusnya 15. Wah, coba nanti kita hitung lagi yang X ya. Nah, ini berarti kalau ini nggak usah disederhanakan. Oh, bisa dibagi berapa tadi? Dibagi 3. Berarti ini 5. Nah, ini 8. Nah, ini berarti hasilnya adalah 1,6 kilogram. Ya. 1/3/5. Nah, ini ternyata X-nya tadi salah. Nah, ini X-nya adalah berarti 24/15 dikali 2. Atau ini adalah coba di mana? Di sini aja nih ya. Berarti ini X itu adalah 8/5 dikali 2 atau 16/5 atau ini 3,2 kilogram. Nah, ini jangan dibulatin ya. Oke, kenapa tidak dibulatkan? Karena ini resep. Nggak mungkin kita kasih 4 kilo. Nanti kuenya jadi bantet. Nggak enak. Ya. Nah, sekarang gimana dengan yang B? Nah, yang B ini agak sedikit tricky. Agak sedikit perlu kita perhatikan baik-baik. Gitu ya. Kalau kita lihat, kita bikin lagi diketahuinya. Gitu ya. Sekarang kita punya tepung. Kita punya telur. Kita punya gula. Kita punya orang yang akan dijamu. Nah, komposisi pembuatan kue itu adalah harus 2 kg tepung, 8 telur, dan 1 kg gula. Itu bisa untuk 15 orang. Nggak boleh berubah-ubah ya.
Nah, sekarang kita punya 15 kilo tepungnya, 80 butirnya, terus kita punya di sini 10 kilo. Gitu. Ini bisa buat berapa gitu ya? Oke. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita tidak bisa asal-asalan mengambil. Udah kita bandingin orangnya dengan tepung deh. Kita bandingin orangnya dengan telur atau kita bandingin orangnya dengan gula. Kenapa? Ingat sekali lagi ini soal tentang resep. Jadi harus sesuai perbandingannya. Tidak boleh resepnya diubah-ubah, nanti hasilnya tidak enak. Tapi permasalahannya begini, tidak mungkin semua tepung dipakai, tidak mungkin semua telur dipakai, tidak mungkin semua gula dipakai. Karena kita nggak tahu nih, bisa aja tepungnya bersisa, bisa aja telurnya nggak kepakai semua, tepungnya kepakai semua, ya. Nah, kita harus mencari tahu. Gimana cara mencari tahunya? Cara mencari tahunya begini. Kita bagi 15 dengan 2. Hasilnya berapa ya? 15 dibagi 2, itu hasilnya adalah 7,5. Oke. 80 dibagi dengan 8, hasilnya berapa? 10. 10 dibagi 1, hasilnya adalah 10. Oke. Kita ambil yang kecil. Nah, kita ambil 7,5. Kenapa? Artinya begini. Kalau kita punya 15 kilo tepung, itu kita bisa bikin 7,5 resep. Kalau kita punya 80 butir telur, kita bisa bikin 10 resep. Tapi, ya nggak mungkin dong. Telurnya 10 resep, tapi tepungnya cuma 7,5 resep. Wah, nanti kuenya nggak jadi gitu ya. Gulanya juga sama, ternyata bisa 10 resep. Maka yang kita ambil adalah jumlah resep yang paling sedikit, 7,5 gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, kakak tidak akan perhatikan ini. Kakak tidak akan perhatikan, kecuali ditanya berapa jumlah telur yang dibutuhkan, berapa jumlah gula yang dibutuhkan. Karena ini hanya orang, maka kakak hanya lihat orang dengan tepung. Maka kakak langsung bikin pola X sama dengan sesuatu dikali dengan 15. Sekarang kalau dari tepungnya 2 kilo menjadi 15 kilo, tentunya jumlah orang yang dijamu lebih banyak. Lebih besar, berarti 15-an di atas. 15 dibagi dengan 2. Oke, berapa nih ya kalau kita coret? 7,5. Nah, ini berarti jawabannya adalah 112,5 orang. Nah, pembulatan yang ini sedikit berbeda lagi nih. Kalau tadi yang pekerja menghasilkan sesuatu, kita bulatkan pekerjanya ke atas. Nah, tapi kalau ada orang atau makhluk hidup memakan sesuatu, menggunakan sesuatu, maka kakak akan bulatkan dia menjadi 112 orang. Ya, kenapa? Karena kalau dibulatkan menjadi 113 orang, kuenya nggak cukup, gitu ya. Tidak bisa terbagi dengan rata. Misalkan masing-masing orang dapat 2, ada satu orang dapatnya 1, gitu ya. Kalau 112 orang, masing-masing dapat 2, masih ada sisa, ya nggak masalah. Semua senang. Tapi kalau 113, nanti bermasalah tuh. Ternyata tidak semua orang mendapatkan jatah yang sama. Oke, jadi ini salah satu lagi, ketelitian yang diperlukan dalam membuat atau menyelesaikan soal perbandingan. Ternyata di soal-soal yang berkaitan dengan jumlah makhluk hidup yang memakan sesuatu, biasa kita bulatkan ke bawah. Ya, padahal teman-teman pasti udah tahu nih, kalau 12,5, 112,5 biasanya dibulatkan jadi 113. Tapi ini tidak bisa, karena nggak cukup kuenya. Lebih cukup untuk 112. Sisa, ya nggak apa-apa kuenya sisa. Yang penting 112 orang itu tercukupi. Oke, kira-kira begitu tentang perbandingan senilai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa video ini dibagikan ya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar. Jangan lupa videonya di like, di subscribe, dan di share kemana saja. Oke, terima kasih. Selamat belajar.